Selamat berjumpa lagi dengan ulasan berita dari Bang Fei. Bersama saya Sofi. Sebelum mulai ulasannya, kami mohon uluran tangannya dari semua untuk subscribe channel kami dan bagikan videonya. Terima kasih banyak. Bersama saya Sofi. Ulasan kita hari ini mengenai pelajaran berharga dari Qatar, perjuangan untuk perubahan. Gegap gempita Pesta Piala Dunia Qatar tahun 2022 telah mencapai puncaknya tadi malam. 18 Desember tahun 2022, ajang sepak bola 4 tahunan tersebut telah memberikan catatan yang tersendiri bagi sejarah sepak bola tentunya. Bagaimana drama final pesta tersebut, yang mempertemukan Argentina dan Perancis, sungguh memanjakan pecinta sepak bola seluruh dunia. Laga tersebut juga dianggap sebagai laga ideal pada ajang ini. Setelah beberapa negara besar sudah ambruk terlebih dahulu karena tengah tersandung duluan oleh sikap Spartan dari beberapa tim yang bukan unggulan. Dari beberapa catatan berdasarkan pemberitaan yang berkembang di Qatar, ada beberapa pembelajaran penting yang dapat menjadi catatan penting bagi kita semua. Pertama, bagaimana di awal pelaksanaannya, penolakan dan komentar miring terhadap Qatar sebagai pelaksana begitu brutal, pemberitaan miring mengenai isu rasial, hak asasi, kondisi alam, iklim, dan berbagai kebijakan oleh pemerintah Qatar yang membatasi minuman keras dan pelarangan kampanye LGBT. Terlihat dengan sangat jelas bagaimana media barat mendiskreditkan Qatar dengan paham liberal mereka. Kedua, fenomena Islamisasi yang begitu kentara di Qatar, sehingga isu pertama tadi menjadi pudar seiring berjalannya waktu pelaksanaan pesta bola tersebut. Media mainstream menjadi kalah pamor setelah sebagian pecinta sepak bola dari seluruh dunia yang hadir di Qatar mulai membagikan keantusiasan mereka terhadap keramah tamahan Qatar, makanan, dan suasana Islami yang begitu kentara. Persepsi mereka yang telah dinodai dan diracuni oleh media barat selama ini tentang Islam yang teroris berubah 100%. Mereka seperti telah terbuka mata dan hati bahwa persepsi yang dibangun media barat selama ini sungguh tidak mencerminkan Islam yang sebenarnya. Yang terjadi adalah penghargaan mereka tentang dunia Islam dengan berbagai komentar. Yang paling utama adalah bahwa Pesta Piala Dunia Qatar adalah Piala Dunia teraman sepanjang sejarah karena tidak adanya supporter yang terpengaruh alkohol. Ketiga, adalah terbukanya mata dunia tentang kondisi dan status Palestina. Dari video yang berseliweran di media sosial, terlihat dengan jelas bagaimana semua supporter, baik dari negara Islam, tapi juga dari Eropa dan Amerika begitu membenci media Israel. Mungkin pemerintah mereka menjalin kerjasama dengan Israel, tapi dari masyarakatnya, mereka semua mengutuk invasi Israel atas Palestina. Keempat, bagaimana sebuah keberhasilan itu memerlukan suatu perjuangan yang sungguh-sungguh. Ada takdir dari Yang Maha Kuasa, pemilik alam jagat raya ini, tapi ada juga takdir tersebut yang harus memenuhi kondisi tertentu. Dengan kondisi tersebut, maka takdir tersebut akan diberikan seperti dalam laga partai final tersebut. Barangkali sudah takdir bahwa Argentina yang menjadi juaranya, tapi itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Bagaimana di akhir babak pertama? Dengan keunggulan 2-0, terlihat bahwa Argentina akan dengan mudah memenangkan pertandingan tersebut. Terlihat dari statistik yang bermunculan, di mana statistik tersebut mengkondisikan kemenangan Argentina 90% dan Prancis cuma 10%. Tapi statistik itu berubah drastis selama babak kedua berlangsung. Dan kondisinya malah menjadi terbalik setelah Prancis menyamakan kedudukan. Nilai itu berbalik lagi pada akhir babak tambahan kedua yang menyisakan kurang dari 10 menit dan kedudukan 3-2 untuk Argentina. Seolah-olah telah memastikan kemenangan Argentina. Tapi dalam rentang waktu yang sangat singkat tersebut, statistiknya mulai menjagokan Prancis lagi. Terlihat sekali bahwa keberhasilan untuk mencapai tujuan memang memerlukan sebuah perjuangan. Tidak masalah selama dalam perjuangan itu ada ketidakkonsistenan, berkurangnya rasa kurang percaya diri, atau ada rasa ingin menyerah, atau malah kita membuat kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya.
Sebagaimana gol penyeimbang Prancis yang disebabkan oleh kegagalan Messi mempertahankan bola. Tapi selama perjuangan itu tetap dijalankan dengan kesungguhan, maka hasilnya juga akan tidak mendustakan. Bagi Prancis, memang itu suatu takdir dengan perjuangan yang sungguh yang diperagakan mereka, tapi memang jalan takdirnya harus kalah. Kekalahan atau kegagalan setelah perjuangan yang sungguh-sungguh sebenarnya juga bukan suatu kekalahan. Memang mereka tidak mendapatkan hasil yang paling baik. Tetap saja, mereka mendapatkan keberhasilan walaupun tidak sempurna karena faktor takdir atau keberuntungan tersebut. Begitulah seharusnya kita memperjuangkan keadilan yang tidak kita rasakan atau ingin membuat perubahan di diri kita atau bangsa ini. Perjuangan itu selalu membutuhkan kesungguhan, bukan sifat acuh dan tidak peduli. Kalau kita ingin merubah bangsa ini ke yang lebih baik, terbebas dari cengkraman cakar kapitalisme, liberalisme, dan oligarki, maka kita harus sungguh-sungguh memperjuangkannya. Tidak cukup hanya sebatas wacana-wacana saja. Perlu tindakan konkret untuk melakukan perubahan tersebut. Tidak apa-apa ada halangan di sana-sini, tapi jangan jadikan halangan itu untuk menurunkan semangat kita untuk perubahan. Sudah saatnya negara kita menaji negara yang berdaulat untuk kepentingan bangsa dan negaranya demi kesejahteraan rakyatnya. Pelajaran dari pesta sepak bola 4 tahunan ini semoga menjadi momen pelecut semangat kita untuk mengembalikan Indonesia ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semoga merdeka. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa lagi. Mohon uluran tangannya untuk subscribe channel kami.